Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam kisah cerita Islami. Kali ini ada cerita tentang kisah singkat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bersahabat dengan Rasulullah SAW. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar telah mengenal Nabi Muhammad. Bahkan, mereka bersahabat. Di mata masyarakat, mereka berdua dikenal sebagai pemuda yang berakhlak baik. Persahabatan mereka didukung oleh kebiasaan mereka yang sama, yaitu merenung tentang pencipta kehidupan dunia dan alamnya. Namun, keduanya melakukannya dengan cara berbeda. Abu Bakar mendatangi para penyembah berhala dan memberitahu tentang berhala yang tidak memberikan manfaat apapun. Berbeda dengan Abu Bakar, Nabi Muhammad lebih sering menyendiri. Ia pergi ke Gua Hira untuk merenungkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad yang sedang berada di Gua Hira menerima wahyu pertama dari Allah. Sejak itu, Nabi Muhammad telah diangkat menjadi Rasul Allah. Ketika itu, Nabi Muhammad menerima wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Suatu waktu, Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Bakar di dekat Ka'bah. Nabi Muhammad mengatakan bahwa dirinya telah diangkat menjadi Rasul dan menerima wahyu dari Allah. Setelah itu, Nabi Muhammad membacakan wahyu tersebut. Mendengar ayat-ayat itu, Abu Bakar mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut sungguh indah. Ia pun meminta Nabi Muhammad membacakan lagi. Kemudian, Abu Bakar bertanya, "Apa yang harus aku lakukan jika aku ingin memeluk agamamu?" Nabi Muhammad menjawab, "Ucapkanlah, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Saat itulah, Abu Bakar menyatakan keislamannya. Abu Bakar merupakan orang keempat yang memeluk agama Islam setelah Khadijah, Ali bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Sejak memeluk agama Islam, Abu Bakar selalu membantu Rasulullah dalam berdakwah. Abu Bakar dan penganiayaan kaum Quraisy. Semakin lama, kaum Quraisy semakin sering memerangi pengikut Nabi Muhammad. Kaum Quraisy banyak melakukan penganiayaan terhadap kaum muslim. Hal itu mereka lakukan karena kekhawatiran mereka terhadap pengikut Nabi Muhammad yang terus bertambah. Karena khawatir dengan penganiayaan yang terus meningkat, Rasulullah meminta kaum muslim untuk hijrah ke Habsyah. Salah satu kaum muslim yang hendak berhijrah ke Habsyah adalah Abu Bakar. Dalam perjalanan ke Habsyah, Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Ad-Dagah. Ibnu Ad-Dagah adalah seorang tokoh kaum Quraisy yang disegani. "Wahai Abu Bakar, kamu hendak pergi kemana?" tanya Ibnu Ad-Dagah kepada Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, "Aku hendak pergi ke tempat lain sehingga aku bebas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Wahai Abu Bakar, engkau adalah seorang yang selalu member pertolongan dan suka bersilaturahmi. Engkau adalah orang yang tidak layak diusir. Oleh karena itu, aku akan menjadi pelindungmu. Kembalilah ke rumahmu." Abu Bakar pun memutuskan kembali ke Mekah. Di kota Mekah, Ibnu Ad-Dagah mengumumkan kepada kaum Quraisy bahwa dirinya melindungi Abu Bakar. "Barang siapa mengganggu Abu Bakar, ia akan berhadapan denganku." Kaum Quraisy pun berjanji tidak akan mengganggu Abu Bakar, tetapi dengan suatu syarat. Syarat itu adalah Abu Bakar tidak boleh memperlihatkan dirinya saat melaksanakan ibadah. Namun syarat itu dilanggar oleh Abu Bakar. Abu Bakar mendirikan sebuah tempat sholat, musyalah, di depan rumahnya. Jika Abu Bakar membaca Al-Quran di tempat itu, anak-anak dan ibu-ibu berkumpul untuk mendengarkannya. Hal itu sangat mengganggu kaum Quraisy. Oleh karena itu, mereka menemui Ibnu Ad-Dagah. Mereka melaporkan Abu Bakar yang telah melanggar persyaratan itu. Ibnu Ad-Dagah segera menemui Abu Bakar. Ibnu Ad-Dagah mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melindungi Abu Bakar jika Abu Bakar melanggar persyaratan tersebut. Abu Bakar berkata, "Wahai Ibnu Ad-Dagah, aku mengembalikan jaminan perlindunganmu terhadap diriku. Aku akan mencari perlindungan kepada Allah."
Kaum Quraisy menjadi marah kepada Abu Bakar. Mereka menganiaya Abu Bakar yang saat itu sedang membaca Al-Quran di dekat Ka'bah. Salah seorang di antara mereka mencekik Abu Bakar. Kemudian mereka juga memukuli Abu Bakar hingga Abu Bakar terluka parah. Setelah puas memukuli Abu Bakar, mereka pergi begitu saja. Kemudian, saudara Abu Bakar menolong Abu Bakar dan membawanya ke rumahnya. Ibu Abu Bakar terkejut ketika melihat Abu Bakar pulang dalam keadaan terluka parah. Setelah diobati, Abu Bakar meminta diantar ke tempat Rasulullah. Saat melihat Abu Bakar terluka parah, Rasulullah terharu dengan pengorbanan dan ketabahan Abu Bakar. Rasulullah mengusap luka-luka di tubuh Abu Bakar. Anehnya, luka-luka di tubuh Abu Bakar menjadi sembuh seketika setelah diusap oleh Rasulullah. Sambil memeluk Rasulullah, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, engkau benar. Engkau benar. Demi Allah, apa yang engkau katakan adalah benar." Sejak itu, Abu Bakar mendapat gelar Ash-Shiddiq dari Rasulullah. Ash-Shiddiq artinya orang yang senantiasa membenarkan. Demikian gambaran cerita singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai jumpa di cerita kisah Islami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.